Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta semuanya yang telah menghadiri FGD kita malam ini. Pada judul FGD kita kali ini mengenai menolak intoleransi di Indonesia. Langsung saja, saya akan memberikan satu pertanyaan. Yang pertama adalah, bagaimana keadaan intoleransi di Indonesia? Kepada peserta yang ingin menjawab, saya persilakan. Izin menjawab moderator. Ya, dipersilakan. Setelah masa reformasi, Indonesia pernah didapuk sebagai salah satu model negara toleran, tempat agama dan demokrasi dapat hidup secara berdampingan. Akan tetapi, cita tersebut mulai diragukan dalam 5 tahun terakhir. Munculnya berbagai fenomena seperti pembakaran tempat ibadah Tanjung Balai dan mobilisasi massa untuk memprotes mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pada 2017 menggambarkan tren intoleransi yang semakin meluas di masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan memberikan satu pertanyaan mengenai mengapa intoleransi antara agama bisa terjadi. Kepada peserta, saya persilakan untuk menjawab. Izin moderator. Ya, saya persilakan. Pertanyaan yang tadi yaitu mengapa intoleransi antar agama bisa terjadi. Mungkin munculnya intoleransi disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama yaitu pandangan keagamaan sektarian. Yang kedua yaitu populisme agama. Yang ketiga yaitu politisi yang memanfaatkan agama. Dan yang terakhir yaitu pendirian rumah ibadah yang dilarang atas dasar agama, sehingga menimbulkan intoleransi. Lalu Wakil Ketua DEMA UIN Jakarta, Febri Nurhayati, juga ikut mengatakan bahwa ideologi transnasional dan radikal seperti intoleransi tersebut telah merambah pada sektor pendidikan dan telah banyak terjadi kontaminasi yang juga mempengaruhi generasi mendatang. Baik, kepada peserta lain ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Saya persilakan. Selanjutnya, kepada peserta lain, saya memberikan waktu untuk menambahkan jawaban dari peserta sebelumnya. Izin moderator, saya akan menyambungi jawaban dari Bu Pandu. Anggota DPR Republik Indonesia, Komisi 8 juga ikut dalam pembahasan intoleransi, dan beliau mengatakan jika membahas tentang intoleransi di dunia pendidikan, maka tidak terlepas dari moderasi beragama dalam pendidikan. Munculnya moderasi beragam disebabkan oleh situasi yang intoleransi. Bahkan kasus intoleransi pun telah merambah ke arah radikalisme dan ekstremisme. Sekian dari jawaban saya. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, mengenai apa saja faktor pemicu intoleransi antara agama bisa terjadi. Kepada peserta yang lainnya, ada yang ingin menjawab, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan itu. Ya, dipersilakan. Apa aja faktor pemicu intoleransi antaragama bisa terjadi? Penyebab pertama, yakni perkembangan situasi global yang mengikis nilai-nilai ketimuran, salah satunya intoleransi. Memang ini tidak terlepas dari perkembangan globalisasi, demokratisasi, dan ilmu pengetahuan. Ini sangat berpengaruh pada perkembangan toleransi di negara kita ini. Globalisasi membuat nilai luhur ketimuran kita semakin tergerus. Penyebab kedua, iklim demokrasi Indonesia yang kurang ideal. Demokrasi itu sangat ideal dalam kondisi sosial bermasyarakat kelas menengah dominan. Akan tetapi, kondisi di Indonesia didominasi masyarakat kelas bawah atau low class. Masyarakat
Kelas bawah ini bisa digolongkan sebagai masyarakat yang kurang beruntung dalam mendapat pendidikan, dalam ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam demokrasi, masyarakat yang low class ini cenderung ingin melakukan suatu perubahan yang cepat, kritis, tetapi tidak rasional. Dengan demikian, demokrasi Indonesia didominasi masyarakat kelas bawah itu kemudian dianggap sebagai kondisi yang sebebas-bebasnya. Terlebih lagi, kondisi Indonesia amat majemuk dari sisi agama, suku bangsa, etnis, budaya, dan sebagainya. Lambat laun perbedaan ini terus dicelahnya sehingga muncul nilai primordialisme. Selanjutnya, kepada peserta yang ingin melanjutkan, saya persilakan atau ingin menambahkan moderator. Ya, saya persilakan. Faktor lain pemicu intoleransi antar agama juga bisa terjadi karena perkembangan media sosial yang sangat pesat. Melalui perkembangan media sosial ini, paham intoleran banyak disebarluaskan. Kalau dulu orang mengajarkan paham radikal itu melalui cara pertemuan atau cara diskusi. Sekarang menggunakan medsos, bagaimana orang itu bisa intoleran. Belajar dari medsos, bagaimana seseorang bisa menjadi teroris, itu juga belajar dari medsos. Perkembangan media sosial menjadi tantangan bersama semua pihak memerangi intoleransi. Karena selain sisi negatif, media sosial juga memiliki sisi positif yang bisa dimanfaatkan. Nah, yang negatif inilah yang perlu kita antisipasi, khususnya bagaimana kita membangun toleransi, baik lewat edukasi maupun langkah lain. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Ini adalah pertanyaan yang terakhir. Bagaimana mengatasi pihak-pihak yang intoleransi? Kepada peserta saya berikan waktu. Izin menjawab, moderator. Baik, saya persilakan. Cara mengatasi pihak-pihak yang intoleransi mempunyai beberapa cara. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik. Yang keempat, tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan, maupun budaya tertentu. Yang kelima, tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Untuk kehadiran semua peserta saya mengucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.